kembali dalam program Sulu, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Christina Elizabeth Parinsi, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa memahami apa rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman yang hendak kita baca pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah, rahmat, dan berkat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bangun dengan selamat. Kami boleh menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami, di mana di dalamnya kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, di hari Minggu ini kami mempersiapkan kehidupan kami untuk kami mengikuti ibadah di gereja kami masing-masing. Karena itu Bapa di sorga melandasi kegiatan peribadatan kami pada saat ini, melandasi aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Karena itulah Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca akan senantiasa menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil di dalam kitab Matius. Matius pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19, demikian dikatakan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikianlah firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita di sepanjang hari ini, dalam kita melakukan aktivitas dan juga di dalam kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam ibadah di gereja kita masing-masing. Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema suluh kita pada saat ini adalah bagaimana kita mampu merespon panggilan Allah. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya menonton televisi, saya melihat Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, mengajak seorang tokoh agama untuk makan siang bersama di istana. Bisa kita bayangkan bila Bapak Presiden itu mengajak kita misalnya untuk makan siang bersama. Pasti kita secara langsung tidak akan menolak undangan tersebut. Karena ajakan seperti itu kita anggap sebagai hal yang sangat luar biasa,
hal yang tidak pernah kita menyangka, dan mungkin kita merasa ini adalah sesuatu yang bergengsi di dalam kehidupan kita. Kita mendapat suatu kehormatan, diundang oleh seorang yang nomor 1 di Indonesia saat ini, dan pasti kita akan menyambut dan menerima undangan tersebut dan mengatakan bahwa saya bisa, saya siap untuk menghadiri undangan tersebut. Karena kita tidak mungkin akan melewatkan momen spesial yang langka buat kita. Dan mungkin ketika kita menghadiri undangan tersebut, diajak untuk makan bersama, pasti yang kita lakukan adalah kita berselfie atau kita berwifi ria gitu ya. Di tengah-tengah pesatnya teknologi kita pada saat ini, di tengah-tengah orang selalu ingin mendokumentasikan momen-momen yang berharga di dalam kehidupannya, apabila lagi kalau momen diundang oleh seorang presiden, seorang nomor 1 di Indonesia. Dan mungkin setelah itu, foto-foto tersebut pasti akan segera mungkin kita sebarkan gitu ya. Mungkin di grup-grup WhatsApp kita, atau mungkin di akun-akun media sosial yang kita miliki. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab kita juga menyaksikan bagaimana respon murid Tuhan Yesus, di mana Yesus mengajak mereka, di mana Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dalam Matius 4 ayat 18 sampai 19, dan jika kita lanjutkan di ayatnya yang 20, bagaimana respon yang dilakukan oleh seorang Simon Petrus dan saudaranya Andreas ketika mereka dipanggil oleh Yesus untuk mengikutnya dan meninggalkan pekerjaan mereka saat itu sebagai seorang nelayan. Respon yang tanpa ragu bagi mereka, dan mereka sangat fokus. Mereka tidak memikirkan hal-hal lain, walaupun mereka mungkin secara manusia khawatir, loh, saya harus kehilangan pekerjaan saya. Tetapi tidak seperti itu. Bagaimana mereka merespon dengan baik? Mereka gerak cepat untuk mengikuti ajakan Yesus, untuk mengikuti panggilan Yesus, di mana Yesus menginginkan mereka dari bacaan yang sudah kita baca, untuk mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan, sebagai seorang nelayan, dan mereka diajak, dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kita memang tidak tahu, mungkin secara manusia kita kadang ragu, kita kadang khawatir, tapi tidak ada sebersit pun kekhawatiran yang dirasakan oleh Simon Petrus dan Andreas. Mereka langsung merespon karena mereka tahu siapa yang memanggil mereka, siapa yang mengajak mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung meninggalkan jala mereka. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan, sebagai seorang penjala ikan. Mereka mau mengikut Yesus. Mereka mau mengikuti panggilan Yesus. Panggilan yang sangat luar biasa, tanpa pertimbangan apapun yang mereka lakukan, tanpa mereka juga penasaran. Mungkin secara manusia mereka ragu, masa sih kita yang selama ini pekerjaannya sebagai nelayan penjala ikan mau menjadi penjala manusia?
Tentu pekerjaan seperti apa lagi seperti itu? Untuk menjala manusia gimana sih caranya? Tetapi ternyata tidak ada dalam pikiran mereka hal-hal yang seperti itu. Tanpa banyak pertimbangan, mereka langsung menerima, merespon ajakan panggilan Yesus itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panggilan Allah untuk menjadi penjala manusia berlaku juga bagi kita semua. Bila Dia mengajak kita untuk menjalani panggilan tersebut, apakah undangan ini kita anggap sesuatu yang luar biasa? Apakah kita anggap undangan ini adalah sesuatu yang bergengsi di dalam hidup kita? Apakah kita merasa terhormat dan mendapat kepercayaan yang luar biasa? Jika kita merasakan panggilan Allah merupakan hal yang positif, pastinya kita akan mengerjakan panggilan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita akan fokus untuk menjalankan panggilan itu. Kita akan fokus untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita akan berupaya untuk menjalankan panggilan tersebut, untuk menyatakan kasih Allah melalui perkataan maupun perilaku kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan tentu saja panggilan itu harus membuat kita fokus kepada siapa yang memanggil kita, kepada siapa yang kita ikuti, dan kita harus mengikuti, meneladani. Dia adalah role model kita, orang yang memanggil kita, Tuhan yang memanggil kita, itu adalah role model kita. Inilah artinya panggilan menjadi penjala manusia. Kita harus menerima tanpa ragu, seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus dan saudaranya Andreas. Namun kadangkala yang menjadi tantangan kita adalah kita merasa belum mampu. Kita merasa belum siap. Kita merasa tidak cukup layak untuk menerima panggilan Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak menuntut kita nanti menjadi pendeta untuk kita bisa merespon panggilan itu. Tuhan tidak menuntut kita nanti kita punya kemampuan untuk berkhotbah yang luar biasa, baru kita mampu untuk menjadi penjala manusia. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena kadangkala susah bagi kita merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasa, saya tidak sanggup. Saya tidak kuat, Tuhan. Saya masih muda. Saya tidak mampu berkhotbah. Saya tidak mampu berkata-kata yang luar biasa. Saya tidak mampu untuk berdoa misalnya, menyusun kata-kata yang baik dalam berdoa. Itu kadangkala yang menjadi keraguan kita untuk merespon panggilan Tuhan. Dan kadangkala kita tidak fokus pada kehidupan kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Seharusnya adalah ketika Tuhan memanggil kita, berarti Dia sudah memperlengkapi kita. Dia sudah menganugerahkan berbagai macam talenta yang kita miliki di dalam hidup kita. Dan itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita dalam mengikut Dia. Dia tidak menuntut kita untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, untuk menjadi sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Tetapi Dia meminta kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Dia meminta kita untuk menjadi penjala manusia. Artinya bahwa hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan.
sikap hidup kita, pikiran kita, perkataan kita adalah sesuatu hal yang membuat orang lain melihat, oh seperti ini anak-anak Tuhan, oh seperti ini orang yang sudah dipanggil untuk mengikut Tuhan. Kita harus meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Dan seharusnya kita terus fokus pada panggilan kita. Kita terus melihat Dia yang menjadi teladan kita. Kita terus mengikuti apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan di dalam hidup kita, yang mencerminkan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Dia akan memperlengkapi kita, Dia akan memampukan kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan menguatkan kita, mendampingi kita, sehingga kita bisa merespon dengan baik apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, ada begitu banyak hal godaan dan cobaan yang ada di sekitar kita, yang akan memisahkan kita, yang akan mungkin mau mengajak kita untuk mempengaruhi kita jangan mengikut Tuhan. Mungkin kita akan terpengaruh, tetapi ketika kita fokus pada panggilan Tuhan, ketika kita fokus pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita mampu untuk menghadapi berbagai macam godaan cobaan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, menanggapi panggilan Tuhan yang pertama adalah kita harus fokus pada Dia yang memanggil kita. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa apa maksud Tuhan lewat kehidupan saya? Apa maksud Tuhan untuk memanggil saya? Untuk menjadikan saya sebagai orang-orang yang bisa dilihat oleh orang lain. Apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, yang semuanya adalah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita selalu memohon kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Dia pasti akan memperlengkapi kita. Oleh karena itu, jangan kita menolak panggilan Tuhan. Jangan kita mengatakan, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya belum sanggup, dan lain sebagainya. Kita yakin dan percaya ketika kita dipanggil oleh Dia, Dia akan memampukan kita, Dia akan mengkuatkan kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan mendampingi kita. Itu juga yang dialami oleh Simon Petrus dan Andreas. Mereka yakin sungguh siapa yang memanggil mereka, sehingga dengan cepat mereka mau meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan menjadi penjala manusia. Semoga kita semua, pendengar setia Radio Betani, kita selalu siap di dalam panggilan kita. Kita tetap fokus, kita mohon kekuatan dari Tuhan, sehingga kita mampu untuk menjalankan panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang dianugerahkan talenta-talenta di dalam kehidupan kita, untuk kita terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita di dalam kita menjawab, merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat merespon panggilan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memampukan dan menuntun kita, mengkuatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas panggilan yang Tuhan tujukan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua untuk kami bisa merespon panggilan Tuhan, dengan kami tetap fokus pada Tuhan, dengan kami tetap memohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dalam panggilan kami
sebagai orang yang percaya kepadamu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, kiranya firman-Mu yang sudah kami baca akan senantiasa menguatkan iman percaya kami. Di dalam kami mengikut Engkau, di dalam kami menerima panggilan itu, di dalam kami merespon panggilan itu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, ajarkanlah kami untuk kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman Tuhan saja, tetapi yang Tuhan inginkan bagi kami adalah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami hadir untuk merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Radio Betani FM. Tuhan kiranya terus memakai radio ini untuk menjadi alat di dalam memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya akan menolong semua orang yang terlibat di dalam penyiaran radio ini. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka sehingga hidup mereka senantiasa mendapatkan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Dan mereka terus dipakai untuk melayani lewat radio ini. Dan Tuhan akan senantiasa menganugerahkan kepada mereka berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi pendengar setia Radio Betani FM. Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan pendengar setia, di dalam apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka pada saat ini. Tuhan kiranya hadir dalam hidup mereka, memegang tangan mereka, memapah langkah kehidupan mereka, sehingga ketika mereka berjalan bersama Tuhan, segala persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mereka dapat memperoleh jalan keluar di dalamnya. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka, apapun yang menjadi harapan-harapan mereka pada saat ini. Tuhan kiranya akan menolong, Tuhan kiranya akan senantiasa hadir, Tuhan kiranya akan senantiasa menjawab apa yang menjadi permohonan dan harapan mereka. Dan biarlah mereka tetap menanti jawaban-jawaban Tuhan dengan penuh kesabaran. Karena sesungguhnya jawaban-jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Setelah kami menyelesaikan proses pemilu pada bulan Februari, kami mohon Tuhan akan senantiasa mengaruniakan damai sejahtera bagi bangsa ini. Tuhan kiranya hadir, jangan kami terpecah-pecah karena kami berbeda pilihan, ataupun karena yang kami pilih kalah di dalam pemilu pada bulan Februari kemarin. Tetapi karena kami senantiasa bersatu, memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan juga akan memberkati orang-orang yang sudah terpilih. Biarlah mereka dengan penuh rendah hati, mereka senantiasa memohon hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan di dalam keterpanggilan mereka untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Tuhan juga akan memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang ada, sampai aparat-aparat semuanya, bahkan pemerintah di daerah-daerah. Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan kesehatan, rasa takut akan Tuhan kiranya menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kota kami, kota Salatiga. Tuhan kiranya juga akan menyertai kota ini. Tuhan akan memberkati Bapak PJ Wali Kota dan semua aparatur sipil negara, dan juga sampai ke tingkat RT RW. Tuhan juga akan memberkati di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah hikmat Tuhan, rasa takut akan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami menyerahkan juga seluruh peribadatan yang dilakukan di semua gereja-gereja-Mu yang ada di kota Salatiga dan sekitarnya. Kiranya mimbar-mimbar gereja pada hari Minggu ini akan memberikan penguatan kepada semua anggota jemaat. Dan biarlah firman Tuhan akan senantiasa menjadi kekuatan dan pedoman
di dalam kehidupan semua anggota jemaat, dimanapun mereka beribadah, dimanapun mereka bergereja, di gereja-gereja yang ada di kota Salatiga dan sekitarnya. Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan kiranya akan menyertai. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.